Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadihil burhani al-mabsut fil wujudi karamahu wa ihsanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa afdalihi. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal qazibina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari yang sangat berbahagia ini kembali kita mengucapkan rasa dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dan nikmat dari Allah, sehingga pada siang hari ini dalam keadaan melaksanakan rutinitas duniawi kita tinggalkan sejenak demi memenuhi panggilan Allah. Kewajiban bagi kita kaum muslimin yakninya melaksanakan salat Jumat secara berjemaah. Di antara banyak nikmat yang Allah berikan kepada manusia, tak pandang bulunya siapa manusia itu, Allah pilih, Allah ketuk hati kita untuk hadir melaksanakan salat Jumat secara berjemaah. Oleh karena itu ada dua nikmat yang Allah sandingkan, tak pernah Allah pisahkan. Dua nikmat itu adalah nikmatnya iman, nikmatnya sehat wal afiat. Andai satu Allah cabut dari antara dua nikmat ini, maka tidak dapat menghantarkan diri kita hadir pada siang hari ini. Andai Allah cabut nikmatnya kesehatan, berapa banyak di antara kita, karib kerabat kita, hidup dalam keadaan hatinya beriman kepada Allah, tapi Allah beri penyakit, tak dapat menghantarkan dirinya hadir. Oleh karena itu sebaliknya, berapa banyak orang yang sehat wal afiat, masih Allah berikan nikmatnya hidup, nikmatnya sehat, tetapi Allah cabut nikmatnya iman, sehingga berapa banyak manusia yang masih hidup di atas dunia yang tidak mau memenuhi panggilan Allah melaksanakan salat Jumat secara berjemaah. Oleh karena itu beruntung kita semua yang hadir pada siang hari ini masih dapat Allah panggil ketuk hati kita. Oleh karena itu dengan semua nikmat yang Allah berikan, rasa syukurlah yang pantas terucap dari lisan kita. Selawat dan salam buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia yang Allah utus, yang Allah pilih menyampaikan risalah keislaman, mempersatukan umat manusia dari zaman jahiliyah yang kita kenal dengan zaman yang biadab, yang tidak kenal dengan persatuan, sehingga datangnya Nabi Muhammad menjadikan kita bersatu semuanya dengan ikatan yang sangat kuat yang kita kenal dalam Islam, ukhuwah Islamiyah. Dan setelah sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, beliau berwasiat dalam hadisnya, taraktu fikum amraini, kutinggalkan kepada kalian dua pusaka, tamaksaktum bihima, jika kalian berpegang teguh kepada dua pusaka ini, lam tadillu abadah, engkau tidak akan tersesat hidup selamanya, baik hidup di atas dunia maupun kelak di akhirat nantinya. Dua pusaka itu adalah Al-Quranul Karim wa sunnati Rasulillah fi ahlil bait, yaitu sunnah Rasulullah yang paling banyak dipegang oleh ahlil baitnya. Siapa mereka? Warisatul anbiya, para ulama. Bapak hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar khutbah ini, khatib tidak lupa menyampaikan wasiat kepada kita semuanya yang hadir pada siang hari ini. Di setiap Jumat, khatib menyampaikan wasiat kepada kita semuanya, yakninya isi wasiat itu tak lepas dari tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang bertakwa?
yakni mereka yang selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Allah tak pandang mereka yang memiliki harta yang berlimpah adalah mereka yang paling mulia, bukan. Mereka yang memiliki jabatan yang tinggi, mereka yang bertakwa, kata Allah, bukan. Tetapi mereka yang mulia, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yaitu mereka yang semasa hidup di atas dunia mau bertakwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai judul khutbah kita pada Jumat kali ini, yang khatib beri judul 3 ciri manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya seluruh bentuk ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, berubudiyah kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, apapun bentuk ibadahnya, baik itu ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah solat, haji dan lain sebagainya, tak lain dan tak bukan tujuannya adalah tingkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu lantas siapa mereka yang sampai ke level takwa? Kalau hanya setakat beriman, banyak manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setakat patuh, banyak manusia yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa di antara yang beriman itu, di antara yang patuh itu, siapa yang sampai ke level takwanya Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu setidaknya ada tiga ciri manusia yang sampai kepada level takwanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang bertakwa itu kepada Allah, kata Allah, mereka yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala fis sarra'i wad dharra, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Itulah orang yang sampai ke level takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berapa banyak manusia yang Allah kasih nikmat, yang Allah kasih rezeki berlimpah ruah, mobil yang sangat mewah, rumah yang begitu bagus, harta uangnya berlimpah, tapi tidak banyak di antara mereka yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebagian dari kerabat kita yang hidupnya hanya sederhana, tapi mau menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri yang pertama, manusia yang sampai ke level takwa adalah manusia yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Tidak menunggu berlebih baru berinfak, tapi yang Allah cintai mereka yang selalu berinfak walaupun sedikit, ikhlas niatnya lillahi ta'ala. Hadirin Jumat-Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa mereka yang sampai ke level takwanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka dalam Al-Qur'an Allah katakan allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal ghazibinal ghaiza, mereka yang tidak mudah marah kepada sesamanya. Banyak di antara kita mengaku beriman kepada Allah, mengaku dirinya baik, mengaku dirinya soleh selaku hamba Allah, tapi tak banyak di antara mereka yang ketika diamarahnya dipancing oleh sesama manusia, oleh karena itu ketika dia sabar, tabah dalam menerima itu, lantas dia diucap oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Banyak manusia yang sholat tapi amarahnya tak terjaga, padahal ia tahu sholat itu mencegah perbuatan keji dari mungkar. Kalau selagi tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, oleh karena itu dia belum dapat sampai level takwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini diucap oleh Allah sebagai orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, manusia yang sampai ke level takwanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terakhir ayat tersebut katakan allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadzibina al ghaiza wal 'afina 'anil nas, yaitu manusia yang sangat mudah berlapang hati memaafkan kesalahan saudaranya. Hadirin yang dirahmati Allah, konsep dalam Islam para ulama katakan tidaklah dalam Islam itu konsepnya duluan adalah meminta maaf, tetapi dalam Al-Quran jauh diri orang itu lebih mulia
dan dekat bertakwa kepada Allah, mereka yang terlebih dahulu memaafkan kesalahan saudaranya sebelum saudara tersebut meminta maaf kepada dirinya. Tetapi orang Minang mengatakan rasa dibawa naik, pareso dibawa turun. Oleh karena itu kita yang berbuat salah, lantas kitalah yang meminta maaf terlebih dahulu. Tetapi kita selaku orang yang beriman, maafkanlah kesalahan saudara kita sebelum dia mengucapkan kata minta maaf. Alangkah mulia hati orang yang memaafkan kesalahan saudaranya, sehingga Allah ucap dialah orang yang sampai ke level takwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan dari isi khutbah kita pada Jumat kali ini, setidaknya ada 3 intisari yang dapat kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, yakninya kalaulah ingin menjadi orang yang takwa, yang sampai ke level tersebut, milikilah 3 sifat tersebut yang terkandung dalam Quran yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam lafaz kalamnya, yaitu manusia yang bertakwa, yang senantiasa dermawan berinfak di jalan Allah, yang kedua tidak mudah marah, dan yang ketiga mudah memaafkan kesalahan saudaranya. Sekian saja dari khutbah kita pada Jumat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama buat diri khatib yang menyampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah inni husikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya karihal hajat. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna jama'an marhumah waj'alna min ba'dihi tafarraqan ma'sumah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ahli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salat.